Ya, terima kasih semua member, holder, dan teman-teman yang ada di Lightdex Telegram ID. Selamat datang, selamat pagi. Dan sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Eh, Masih seminggu setelah Lebaran, jadi masih bersuasana Lebaran nih ya. Jadi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan teman-teman sudah berkembali beraktivitas dan sama seperti kami juga sudah berkembali beraktivitas. Ini hari keempat ya, hari Kamis ya. Dari Senin kami masuk kembali kerja on site. Liburan juga tetap bekerja, which is WFA. Dan lebih hari ini kita tepatnya di hari keempat dan kita mengadakan Q&A session untuk progress update nih yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Pak Andrew dan juga nanti Pak Ferdian yang akan memberikan penjelasan detail dan teknisnya. Untuk itu nanti setelah sesi tersebut akan ada kita buka sesi tanya jawab Q&A. Jadi teman-teman yang mau bertanya di sini bisa langsung open mic. Nanti kita bisa bergantian untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi tanpa panjang lebar lagi nih, Pak Andrew. Selamat pagi, Iya. Pak Andrew. Selamat pagi. Sepertinya sudah segar sekali nih ya. Luar biasa. Selamat ya Pak Andrew nih. Pak Andrew baru mendapatkan anak pertama nih. Perempuan ya Pak ya? Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya Permisi. Pak, selamat menjadi seorang ayah nih. Luar biasa. Eh, Langsung saja mungkin Pak Andrew bisa menjelaskan kira-kira progres update apa yang akan mau disampaikan. Boleh. Silakan. Jadi terima kasih nih. Mohon maaf lahir batin, minal aidin untuk semua komunitas. Di sini mungkin saya update dari beberapa hal. Memang secara progres itu kan terakhir itu sebelum Lebaran. Jadi ada beberapa itu tentang satu sisi kenapa LP token nggak di lock dari awal, yaitu kita harus diskusikan. Ada alasannya yang tepat. Habis itu ada beberapa red flag yang terjadi jika masuknya untuk pengecekan. Ada beberapa red flag, yaitu kenapa ada tokenomics wallet yang belum dipecah dan sebagainya. Habis itu nanti kita akan diskusikan secara progress roadmap seperti apa. Untuk sampai target dari sisi Lightdex protokol sendiri untuk around 3 bulan ke depan, kita sih udah ada dia punya fokus. Kita mau fokus kemana itu saya rasa penting, dan of course membutuhkan banyak saran sama arahan ya, karena Lightdex community saya rasa itu sesuatu hal yang paling penting untuk bisa dijalin hubungan dengan baik. Jadi seperti biasa sebenarnya mungkin saya mulai dari nomor 1. Ya kan, jadi listing di PCS itu tersebut kemarin itu memang secara komitmen di situ kita ada pasang liquidity pool langsung angka besar, tetapi banyak sekali yang bertanya kenapa nggak di-announce dulu, habis itu kenapa nggak di-lock, habis itu ada yang nanya juga kenapa kok ada wallet yang belum dipecah sesuai tokenomics-nya. Jadi dari situ posisi pertama itu kenapa kita pada saat buka liquidity pool itu belum di lock, itu karena satu ya. Jadi kita ini sebelum Lebaran itu benar-benar baru selesai itu mengimplementasi satu security system namanya Fireblock ya. Jadi apapun yang kita harus lakukan itu membutuhkan verifikasi yang karena security itu bagi saya rasa paling penting sekarang ya. Jadi tidak memungkinkan untuk terjadi insiden yang tidak diinginkan lagi. Jadi yaitu kita upgrade bukan cuma sekedar ke multi-sign wallet, kita upgrade sampai ke sistem Fireblock custodian. Jadi seperti yang saya pernah diskusikan kemarin itu, kita punya wallet system management itu sudah kita pererat itu sampai 16 kali lipat demi menjaga security-nya kita, karena saya rasa paling penting di situ. Jadi
pada saat proses untuk memvalidasi unblock tersebut dalam Fireblock, itu membutuhkan 7 verifikasi kami. Jadi 7 verifikasi yang kami atur itu untuk penjagaan security tadi itu membutuhkan satu verifikasi, total 7 verifikasi untuk unblock dia punya LP token itu membutuhkan minimal 5 menit. Lalu tambah 5 menit kemudian itu baru kita itu bisa verifikasi untuk bisa memasang liquidity pool kepada LP yang akan kita pasang. Jadi ada delay time 10 menit itu tersebut, bahkan udah ada delay time tersebut itu pun ada yang memasang bot langsung dipasang di dalam di situ, akhirnya transaksi terjadi seperti itu ya. Jadi satu sisi yang terjadi ada di untuk kenapa kita nggak bisa announcement itu untuk menghindari ada beberapa ekspektasi yang jangan sampai ada holder yang iseng menaruh dia punya likuiditas lebih awal daripada kami, yang dimana di situ kita sudah membuat official announcement untuk membuat di harga 0,18. Ya, jadi karena atas kondisi itu mungkin di situ kita decide kemarin itu secara tim manajemen ya kan, make sure itu LP sudah dipasang semua karena ada durasi 10 menit delay time atas approval dari Fireblock. Baru habis sudah announcement seperti itu, habis kita sudah buka liquidity poolnya dan segala macam, baru kita announce. Yaitu kenapa saya announce setelah, ya karena atas kondisi adanya delay time 10 menit untuk melakukan sebuah locking, kira-kira begitu. Jadi demi keamanan saya rasa penting. Jadi kedua itu lalu ada juga yang bertanya kenapa kita nggak lock LP pool ya, lock LP pool ya. Di situ kan bisa ini ya, bisa membuat trigger untuk menjadi holder baru kalau mau masuk itu dia akan was-was. Jadi LP pool itu di dalam sistem Fireblock yang kita jalankan itu token yang mau kita submission ke dalam Fireblock itu harus approvalnya Fireblock. Jadi setelah LP tokennya dibuat, baru kami bisa itu mensubmit smart contract tersebut itu untuk di-add kepada sistem Fireblock-nya Lightdex Protocol supaya bisa di locking. Jadi memang itu makan waktu 3 sampai 5 hari, ternyata dari hari Senin selesai hari Kamis hari Kamis tadi pagi jam 3.30 kami pun masih mengejar sama mereka. Akhirnya 3.30 kemarin liquidity pool sudah di lock ya. Membutuhkan waktu 4 hari kemarin untuk bisa mendapatkan verifikasi tersebut masuk ke sistem Fireblock kami untuk bisa di liquidity pool lock. Seperti itu. Jadi itu alasan-alasan yang kenapa reasoning apa yang terjadi sebagai mungkin menjadi keresahan holder confident itu butuh dibangun. Memang betul karena beberapa sistem yang memang kita bangun kemarin terjadi insiden tersebut itu kami memang memfokuskan dari sisi lebih baik aman daripada cepat ya. Jadi di situ itu ada satu justifikasi. Ketiga yang cukup unik juga itu kalau kita membuka beberapa contohnya kayak PuCoin gitu kan. Kenapa tiba-tiba angkanya itu chartnya bisa seperti itu. Jadi itu harus bisa dikomparasikan. Mungkin nanti di sini Pak Ferdi bisa jelaskan. Memang di dalam PuCoin tersebut itu nggak ada harga $9. Itu secara langsung memang bug yang terjadi. Karena kalau kita buka di PancakeSwap, kita buka di beberapa tempat lain, harganya memang yang kita buka itu kemarin itu di 0,18. Jadi mungkin Pak Ferdi kalau bisa tambahkan ada sedikit Pak Ferdi untuk dari sisi kejelasan kenapa di PuCoin harganya bisa seperti itu Pak Ferdi. Oke, baik. Oke, mengenai chart ya. Jadi setelah kita screening kemarin ada 2 screener itu PuCoin dan Dex screener itu timbul chart yang di luar harga yang kita tentukan atau setting price, di mana di PuCoin itu sampai $9 ya. Terus di Dex Screener itu sampai 450.000 dolar. Nah, jelas di sini bahwa mungkin di third party screener ini terjadi bugs dalam sistem mereka. Sedangkan acuan utama kita itu di data analitik PancakeSwap ya. Nah, itu sangat jelas setting price-nya itu jelas sesuai komitmen dari Lightdex di angka 0,18 USDT. Seperti itu, Pak Andrew. Ya.
Oke, jadi mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan after kita punya Q&A. Jadi itu dari sisi itu, dari beberapa hal juga paling terakhir itu kita diskusikan, ada juga yang bertanya di Telegram itu kenapa ada satu wallet itu yang masih belum masuk ke smart contract. Jadi kemarin itu sebelum Lebaran benar-benar akhir itu sistem Fireblock baru terpasang semua. Sementara ini sebenarnya kalau dilihat di BSC Scan per hari ini pun semua sudah dipecah dalam smart contract ya. Jadi memang itu membutuhkan waktu untuk pemecahan ya kan. Kita pas listing kemarin itu ada katanya di situ pas saya baca juga di BSC Scan ada 271 token juta token itu tidak dalam smart contract. Jadi per hari ini dari tadi pagi sampai sekarang itu pun kami juga kejar dari tadi pagi, akhirnya locking sudah terjadi. Teman-teman kalau di sini membuka BSC Scan ya kan, BSC Scan tersebut itu pun sudah bisa terlihat semua token yang sesuai dengan komitmen dari tokenomics tersebut sudah dipecah dalam smart contract dan kita memang sesuai komitmen sesuai tokenomics ya. Jadi itu yang kami sudah goalkan seperti itu. Mungkin ada beberapa hal di situ, masih ada beberapa flag-flag yang saya rasa kita akan coba slashing satu-satu dan benarkan satu-satu. Ada juga yang tentang honeypot, itu lebih ke arah untuk memberikan harus ada LDX, BNB, liquidity pool itu dipasang. Ya, jadi sebenarnya kalau BNB LDX pair punya liquidity pool dipasang, itu yang bunyinya honeypot udah pasti hilang. Tetapi dengan kondisi seperti ini pun juga teman-teman di sini kan Lightdex community pun juga sudah bisa melihat di situ kan kami memang melock ya. Dan dengan adanya durasi lock tersebut itu lebih ke arah pasti nanti ada yang nanya kenapa di locknya cuma short term period ya, karena goalnya kami itu paling cepat 50 hari dari sekarang itu kami pun juga ingin untuk bisa membuka DEX sama swapnya kami sendiri ya. Jadi di situ maka kenapa kami memberikan temporary liquidity pool. Jadi itu akan kami jelaskan juga menggunakan landing page apa yang terjadi chart ada di PooCoin sama PancakeSwap juga berbeda. Kita make sure nanti dari sisi tim tech saya di setiap orang ada buka lightdex.io itu akan ada announcement beberapa justifikasi yang orang bisa melihat itu tersebut, itu jangan sampai misunderstanding dari kacamata holder baru ya. Saya rasa itu penting. Jadi announcement tersebut itu akan menjadi pop up setiap kali pada saat orang buka PooCoin atau orang buka lightdex.io ya. Jadi mungkin kita bahas sedikit juga untuk dari sisi roadmap ya. Jadi kalau roadmap itu kemarin pada bertanya juga kenapa MM belum jalan, kenapa marketing nggak ada, kenapa sebelum di announcement marketingnya harusnya jalan dulu. Again, semua ini kita menunggu untuk kalau misalnya nanti liquidity pool sudah di lock ya. Habis itu tokenomics sudah dipecah. Nah, sekarang fokus kita ini sampai minimal bulan Juli, itu 3 bulan ke depan, fokus kita ini ada di 2 hal ya, karena memang itu sesuai dengan roadmap-nya kita ya. Tapi yang sudah pasti nomor 1 itu adalah kita pelajari di sini dari awal itu ada salah satu penting yang memang kita harus bangun lebih rapi, dan of course di situ menjadi suatu kebaikan untuk Lightdex juga ya. Jadi community management akan kami jauhkan jauh lebih rapi di situ, menjadi salah satu fokus kami. Kedua, sesuai dengan roadmap sementara ini kita sudah sedang dalam membangun 2 wrap token ya. Satu itu di Polygon, satu lagi itu ada di Solana. Ya, kenapa Polygon dan Solana duluan? Di tengah-tengah pun di situ ada engine bridge yang memang kita sedang R&D ya. Jadi bridge tersebut bisa berjalan. Target kami bridge berjalan itu mungkin di kuartal 3 akhir atau enggak kuartal 4 awal ya. Jadi tapi yang paling penting itu wrap token Polygon sama wrap token di Solana ini yang sudah kepastian udah aman R&D dan sedang dalam creation itu adalah Polygon punya wrap token LDX dengan bertujuan karena sesuai roadmap-nya kita itu di tempat kita ini bukan cuma sekedar kita bisa melakukan bridge atau enggak swap dan sebagainya. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang sebenarnya Lightdex itu bisa memberikan positif impact kepada masyarakat Indonesia especially ya, dan komunitas. Di mana di luar fitur-fitur DeFi yang kita punya ini, again kita ini kan Lightdex ini adalah entitas ya, jadi kita ini adalah perusahaan. Jadi kita bukan project personil yang berharap cuma harap token di FOMO lalu naik dan sebagainya. Tapi
Di luar fitur itu pun, karena kami ini entitas dari dasarnya kami sudah state ini entitas tersebut itu, produk yang kami punya itu selain dia punya DeFi produk, kami pun juga ada initial LightDEX offering ya. Jadi orang yang mau membuat token atau enggak dia ada mau launching token tempat kita, dan faktanya dalam bulan 6 dan bulan 8 itu kami ada mendapatkan 2 partnership NFT launching ya, karena kami ada NFT launchpad juga. Satu yang pertama NFT launch pertama ini itu dua-duanya tentang play to earn ya. Satu di dalam MOBA punya play to earn ya, off chain to on chain, itu memang sudah dalam pipeline kami. Yang kedua itu adalah tentang play to earn akan dunia bola ya. Jadi football, seperti kalau kita lihat mungkin seperti nanti game-gamenya mirip-mirip seperti Top 11 atau enggak FIFA Mobile, tetapi dijadikan play to earn di dalam on chain. Yang sementara dua-duanya berharap itu bisa membuat satu ada di Polygon, satu ada di Solana ya. Jadi that's why the reasoning itu kami sedang membuat dalam proses wrap token 2 biji. Harapan kami itu bulan Juni akhir itu minimal Polygon sudah kelar, dan goal kami sih sebenarnya kalau bisa Solana udah kelar, karena dia punya coding di belakang itu pakai Rust ya. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi itu roadmap yang akan kita jalankan sementara ini. Play to earn ada 2, wrap token itu pun kita juga akan buat 2, bridge engine juga akan berjalan untuk sementara waktu ini. Banyak juga yang bertanya sama saya, Pak, ini kalau udah selesai semua, locking sudah selesai, habis tokenomics sudah selesai, beberapa yang tulisan masih ada flag honeypot itu sudah selesai, kapan marketingnya dijalankan dan kapan MM-nya dijalankan ya. Jadi after this ini most likely sudah kemungkinan kalau nggak Sabtu atau nggak Senin itu, karena hari Selasa kita ada AMA di Mama Crypto juga. Jadi FOMO marketing pun itu kami tidak akan putus ya. Jadi memang cuma saya memastikan semua red flag itu kalau bisa dikeringkan sampai seminimal mungkin, baru dia punya marketing saya jalankan. Karena kalau enggak holder baru itu kan pasti dia akan screening juga ya, Pak Ferdi ya. Jadi di situ untuk membangun trust holder baru saya rasa itu sangat penting ya. Tapi regardless whatever it is, kita punya komitmen yang kita taruh liquidity pool dari hari Senin pun sampai sekarang kan nggak ada kita cabut ya. Jadi bahkan per hari ini pun kita lock ya, karena itu menjadi suatu komitmen bukan sebagai perorangannya, tetapi kami sebagai entitas tersebut. Jadi again secara produk ini penting juga untuk komunitas bisa memahami ya. Saya terima kasih akan komunitas yang LightDEX ini tetap percaya dengan LightDEX. Again produk kita ini yang memang di luar cuma DeFi produk, kita ada blockchain consultant, karena memang kita menjalankan blockchain consultant ke beberapa perusahaan ya, karena goal kita itu bisa monetize LightDEX ini bukan cuma sekedar dari kacamata DeFi, tetapi memang kita sebagai real konvensional industri player ini kami bisa memberikan benefit kepada pasar atau enggak mungkin korporat di Indonesia, gimana caranya teknologi blockchain itu bisa membantu perusahaan mereka untuk bisa di-upgrade, kira-kira begitu. Lalu kami ada initial LightDEX offering yang akan kami keluarkan di landing page website yang kami itu bulan Juni. Kita juga ada launchpad NFT-nya kita. Jadi dari beberapa hal tersebut itu pun sebenarnya alangkah baiknya kalau misalnya juga komunitas juga bisa memahami di mana kita ini bukan cuma DeFi produk ya. Jadi again kami ini duduk sebagai entitas untuk sebagai total solution. Apa yang datang sama kita ini kami bisa memberikan solusi blockchain ke perusahaan mereka masing-masing. Itu menjadi salah satu opportunity yang memang kita jalankan secara entitas bisnis ya. Jadi roadmap sih sementara tadi itu 2 itu, marketing kita akan jalankan sampai 50 hari ke depan, tuh minimal 40 sampai 50 hari ke depan. Apa yang saya arahkan untuk membangun FOMO kepada komunitas dan bisa menggrab komunitas baru itu, yaitu menjalankan AMA akan kita jalankan banyak sekali ya kan, minimal kalau bisa 1 minggu 1 minggu 2, tetapi yang pasti itu kami sedang menginventaris yang sudah pasti untuk bisa nge-tweet dan repost ya, itu minimal non-stop kalau bisa 30 sampai 30 hari ke depan lah kira-kira begitu ya. Jadi itu setiap hari ada 1 atau enggak 2 post, 1-2 post untuk lebih ke arah membangun community LightDEX protokol ini pun bisa jauh lebih engagement ya, karena per kemarin saya baru selesai membangun tim community management dengan advisor dari profesional. Ada beberapa perusahaan yang memang profesional
berfokus untuk gimana caranya community management tersebut itu bisa dibangun ya. Jadi saya rasa penting sekali untuk community management tersebut menjadi salah satu fokusnya kita itu sampai kuartal ketiga ya, karena dari prioritas itu kan dari awal kami sudah diskusikan yang pertama itu pasti produk. Jadi sampai sekarang pun produk kita tidak pernah putus, di situ memang kita menjalankan sesuai roadmap-nya kita. Kedua itu adalah komunitas, itu yang saya paling hargai, paling penting adalah di komunitas. Jadi selama produk itu jalan ya kan, roadmap berjalan, komunitas juga engagement juga rapi, kami bisa upgrade jauh lebih baik ya kan. Baru terakhir itu di price ya, karena nomor 1 dan nomor 2 itu kalau berjalan dan masyarakat bisa, dan community especially investor dan holders itu bisa merasakan benefit dari produk yang kami buat, itu otomatis secara harga pun dia akan mengikuti, karena memang ya dasar awalnya dari unsur kita punya prioritas dari 2 itu, ujung-ujung produk pasti akan keikut, dari pricing akan keikut ya, walaupun tetap dari tim liquidity partner kami, kemarin biasa liquidity partner kami itu biasa hanya berfokus di dunia checks ya, makanya bisa melihat chart kita di awal itu pada saat baru kita ngomongin antara 2 minggu pertama dia bisa ngepam, bisa turun segala macam karena ada liquidity partner. Jadi dengan kondisi sekarang ini kita ada buka di PCS, tidak akan lepas ya, tetap akan berjalan dengan sesuainya, upgrade akan bertahap, di mana kita melihat juga kondisi pasar lagi bearish seperti ini ya, kita tidak akan lepas tangan juga ya kan, di mana marketing jalan ya kan, nanti of course nanti akan komitmen untuk menjaga harga juga di situ. Dari posisi itu sih sementara ya forecast yang memang kita jalankan sampai kuartal 3 terakhir ya. Jadi ada juga yang memang inisiatif kita harus jalankan, itu adalah terakhir penandatanganannya kami ini dengan Dirjen Pendidikan. Memang sementara itu kami sudah dalam proses pembuatan SKS ya, karena ini lebih ke arah tanggung jawab yang memang kerjasama tersebut kemarin Cakra sama Dirjen Pendidikan tersebut untuk bisa memberikan pembelajaran vokasi tentang dunia blockchain itu seperti apa ya, pembuatan smart contract seperti apa. Jadi Lightdex Academy pun itu menjadi prioritas kami. Harapan dari Dirjen Pendidikan itu kemarin itu mengharapkan kalau bisa semester 2 2022 itu kami sudah bisa menyiapkan suatu metode pembelajaran untuk bisa memberikan edukasi kepada 14.000 SMK sama Universitas Politeknik ya. Jadi Lightdex Academy akan kami on-kan itu di semester kedua. Di situ kami akan bekerja sama beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berfokus di dunia pendidikannya, seperti konten-konten kayak udemy.com dan sebagainya gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada Ruang Guru, tapi beberapa hal kadang-kadang saya dari Lightdex sendiri ya, ada beberapa hal tuh karena kami ini entitas ya, jadi kita ini kadang-kadang kalau mau kerjasama dan partnership sama beberapa korporat atau enggak misalnya investor, karena investor pun sementara lagi jalan ya, jadi karena kita punya dokumen tanda tangan kerahasiaan tersebut itu, sampai kami diberikan approval untuk bisa announcement, itu baru kami boleh memberikan announcement. Jadi spill sih pasti tetap nanti biasa, kalau spill tersebut itu ada Lightdex Army, kita punya tim sendiri. Yang saya bisa spill adalah beberapa progress tapi tidak menyebutkan brand ya. Kayak contohnya tadi ada 2 NFT, kami sedang jujur di sini kami sudah mendapatkan term sheet dari investor yang hasil dari New York kemarin. Cuman di situ ya kami butuh bantu doa dari sisi komunitas pun, kalau moga-moga itu tembus ya. Saya rasa ini menjadi suatu very big news ya, karena offering letternya kami sudah dapatkan ya. Di situ kami lagi dalam proses due diligence sekarang ini ya. Jadi di situ posisi juga, habis itu ada Lightdex Academy kami juga jalankan, habis itu kami juga akan launchingkan di bulan 6 landing page beberapa fitur-fitur yang bukan cuman dari sisi fokus DeFi produk, tetapi ada blockchain consultant. Jadi kalau misalnya community pun ada inisiatif, misalnya berniat untuk melakukan suatu inisiatif teknologi blockchain di ekosistem masing-masing punya kebutuhan, ya itu bisa ngobrol sama kami, karena memang kita ini perusahaan blockchain developer yang kami bisa memberikan suatu solusi apa yang dibutuhkan oleh suatu use case, kira-kira begitu ya. Jadi kalau dari kacamata saya, sementara untuk di kuartal 2 sama kuartal 3 itu yang akan dijalankan mungkin nanti di 17 Agustus ada satu inisiatif terakhir, cuman di situ saya masih belum bisa bicara terlalu banyak ya, karena saya mengajak ada 2 korporasi besar di Indonesia
untuk bisa melakukan program CSR untuk memberikan pembelajaran learning to stake ya. Jadi learning to stake tersebut itu kalau memang misalnya ini bisa berjalan itu menjadi suatu inisiatif yang baik di mana intisari dari 17 Agustus tersebut itu kami sedang dalam diskusi dengan dua korporat besar sama animatornya untuk membuat metaverse concert ya. Jadi metaverse concert tersebut itu masih dalam discussion ya, ini saya spill sedikit, tetapi itu untuk dijalankan kan masih butuh banyak diskusi ya, tapi inisiatif tersebut sudah berjalan, kira-kira begitu. Ya itu kalau itu dari posisi saya, update terakhir progres, FOMO marketing tetap akan jalan, MM tetap akan bergerak terus, investor akan tetap berjalan, roadmap itu tadi saya sudah bahas juga, ya kan, mungkin lanjut ke David. Ya, terima kasih Pak Andrew atas penjelasannya. Mungkin boleh langsung sebelum Q&A session dibuka, Pak Ferdian ada yang mau dijelaskan, ada tambahan? Baik, Pak David ya, sedikit saya menjelaskan masalah topologi address vital yang ada di Lightdex. Jadi tentu di sini kita mungkin teman-teman pada tahu ya istilah dengan external account wallet atau EOA wallet ya. Di situ Lightdex deployer di-create di mana yang berhubungan dengan Pancake Factory itu adalah Lightdex deployer. Nah, sedangkan treasury wallet kita, seluruh aset kita itu ada di Fireblock custody. Nah, jadi tentu banyak red flag terjadi, gitu loh. Jadi untuk segi security, memang EOA wallet ini sangat rentan ya. Meskipun kita sudah adopsi Genesis multi-sign wallet dan lain-lain, tapi tidak cukup untuk bikin kita tenang. Apa yang terjadi dengan Ronin aksi, mereka menerapkan bahkan sampai 9 multi-sign wallet kalau nggak salah ya. Mereka tetap bol juga seperti itu. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa kita ini treasury wallet berada di custody. Jadi Lightdex deployer itu yang pastinya berhubungan dengan Pancake Factory, mulai dari create pair, generate smart contract, token Lightdex sendiri gitu kan. Nah, sedangkan yang mengisi LP itu dari treasury kita. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di function dari smart contract Lightdex, tertera address yang mana address ownership itu benar-benar yang menjalankan add LP di pasangan perdagangan LDX USDT. Seperti itu, Mas David. Ya, terima kasih Pak Ferdian atas penjelasannya. Mungkin langsung saja. Tadi mohon maaf Pak Andrew, saya mute tadi mic-nya. Kalau nanti bisa ada pertanyaan dari holder dan juga para member, bisa langsung di-unmute kembali. Mungkin saya bisa persilakan untuk yang mau bertanya. Saya mau bertanya dong. Yes, Mas Putra. Gimana kabar Mas Putra? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas? Puji Tuhan baik. Iya, mau nanya. Siap. MM itu kapan jalan ya kira-kira ya? Lebih ke arah MM jalan itu akan diatur sebagai staging, di mana penting sekali staging tersebut tuh berjalan sesuai dengan kita punya FOMO marketing yang akan kita jalankan secara intens. Setiap tweet dan setiap post itu MM akan jalan ya. Tapi staging MM ini kali ini sekarang ini itu akan bergerak secara staging ya, karena pasar pun juga lagi bearish. Kira-kira begitu Mas Putra. Oke, siap. Siap. Itu aja pertanyaannya Mas. Terima kasih Mas Putra. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas Putra. Boleh dipersilakan untuk yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung unmute saja mic-nya untuk teman-teman. Di sini kurang lebih ada
73 partisipan, dan ini juga nanti akan kami record dan taruh di Telegram. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya, silahkan. Kalau misalnya juga mungkin saya tambahkan sedikit, alangkah baiknya juga secara engagement komunitas, memang kadang-kadang bisa dibilang jarang saya sementara ini karena lagi fokus banyak sekali di depan sama di belakang ya. Dari infrastruktur perusahaan Lighttech sendiri juga itu kami sedang upgrade terus. Kerja sama partnership itu saya harus gerak juga ke depan ya, itu nggak putus setiap harinya ya. Mungkin beberapa Lighttech Army pun juga paham ya, mau chat saya jam berapapun secara japri itu pasti saya jawab ya. Jadi kalau memang urgent, kami membutuhkan juga alangkah baiknya secara komunitas engagement kan juga penting ya. Jadi kemarin tim yang saya bangun itu khusus untuk community management itu akan berjalan secepat mungkin. Tetapi kadang-kadang ada baiknya juga kalau misalnya membutuhkan suatu inquiry atau enggak advice begitu kan ya. Of course kita pasti tampung dari sisi holders atau enggak investor. Itu kalau tiba-tiba ada yang urgent bisa memberikan saran yang baik juga pun itu tinggal langsung japri ke saya, pasti saya respon kok. Seperti itu. Ya Pak Hendro, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Sekali lagi mungkin teman-teman holder dan juga para member yang ada di sini boleh langsung unmute mic-nya untuk bertanya karena ini Q&A session, jadi bisa dimanfaatkan waktunya untuk bertanya seputar Lightdex. Bang David boleh nanya? Boleh. Silakan Pak Hari. Mas Hari, gimana kabar? Kabar baik Pak Andrew. Siap. Mau nanya ini sih, kalau untuk rencana maaf saya tadi agak terlambat sih. Untuk ke listing di exchange itu gimana ya? Listing di exchange ini mungkin saya jelaskan balik sedikit dari sisi untuk izin untuk melakukan perdagangan Lightdex token di Indonesia. Karena again kami ini entitas nggak berani tiba-tiba muncul di exchange, tiba-tiba nanti di listing karena belum terdaftar di Bapeti. Jadi posisi kami ini sementara dari Bapeti sudah dioper ke Asosiasi Blockchain Indonesia. Ya, jadi di situ pun posisi tersebut itu kami sedang menunggu balik untuk bisa dibalikin ke Bapeti supaya kami punya token LDX Lightdex token ini bisa diperdagangkan di exchange Indonesia. Jadi most likely itu after kita sudah mendapatkan izin tersebut itu mungkin sebelum saya munculin di checks ya. Of course kita harus prioritaskan di DEX-nya kita dulu, baru nanti kita fokuskan ke checks ya. Tetapi ada kriteria yang memang sedang saya jalankan due diligence dengan investor dari US ya, dari Amerika. Itu cara berinvestasi yang mereka pun ada harapannya mereka akan membantu untuk bisa masukin ke listing-listing yang ada di checks yang ada di United States ya. Jadi itu paling tunggu roadmap sampai kepastian kita punya Bapeti baru saya bisa menjawab itu secara kepastian. Kira-kira begitu Mas Hari. Oke, makasih Pak Andrew. Terima kasih Mas Hari. Om Hari ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tadi kan untuk yang di lokal, kalau yang di exchange yang di luar gimana? Itu. Kalau yang exchange di luar itu menunggu untuk investor ini kalau udah bisa kita finalkan, yang buka pintu ke cek stop 5 di dunia itu nanti mereka. Keren. Siap. Makasih Pak. Seperti itu. Siap. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Om Hari. Mungkin ada lagi, kita masih ada waktu juga nih, kurang lebih 15-20 menit ke depan. Ada dari para member ataupun partisipan yang ada di sini, boleh langsung di-unmute aja mic-nya, biar langsung bertanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, mungkin saya mewakili kemarin ada komunitas yang ingin bertanya tapi tidak bisa hadir hari ini. Siap. Aman, Mas Hunter. Jadi pertanyaan itu mungkin mengenai masalah kenapa kemarin ada yang bisa add LP
$1 itu. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan. Paham. Makanya tadi awal Mas Hunter ya, tadi saya ada jelaskan juga karena kita menggunakan sistem custodian Fireblock ini untuk unlocking sama kita add liquidity pool itu membutuhkan waktu 10 menit. Ya, jadi atas dasar itu makanya kenapa kita berhubungan dengan tidak adanya announcement, walaupun sudah ada announcement pun juga ternyata ada yang pasang liquidity pool tersebut itu ya, di mana akhirnya kami menjadi posisi kedua yang menaruh liquidity pool di angka 100.000 dan itu berkelanjutan. Kenapa tidak di lock ya? Ya karena di situ kita harus dapat approval Fireblock untuk add smart contract baru ke dalam Fireblock custodian-nya kami, baru bisa kami lock sih. Jadi again itu kejadian karena sistem kita punya security ini memang sengaja saya perketat untuk lebih aman. Jadi resikonya itu memperlambat dari sisi proses itu sudah pasti. Kira-kira begitu. Makanya terjadi hal seperti kemarin. Tapi harga saya lihat kemarin dia taruh pun juga di angka 0,18 ya. LP pertama ditaruh ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Hunter. Terima kasih Om Mardin. Oh, ada lagi nggak pertanyaan lagi nih Om Mardin selain itu? Apa sudah cukup? Bisa dibuka ke pertanyaan berikutnya dari para member atau partisipan yang ada di sini. Langsung saja di unmute. Ini sih ada pertanyaan dari, oh ya lanjut gimana? Iya Pak, Bapak dulu deh Pak. Ya ini ada pertanyaan juga dari salah satu Lightdex holder ya, mungkin dia pakai chat soalnya. Jadi pertanyaannya itu adalah, tolong dijelaskan sekali lagi untuk meyakinkan holder manfaat staking di Lightdex dan jabarkan keuntungan yang didapat holder apabila staking 30 sampai 2 tahun ya. Jadi memang produk itu kita bangun untuk bisa merasakan dia punya rewardnya tersebut, itu pun bisa menjadi pendapatan yang saya rasa cukup signifikan ya angkanya ya. Regardless whatever dari sisi yang saya hargai juga di sini kan, ini komunitas ini yang dari awal juga udah banyak ya. Of course saya yakin yang sudah ada mendapatkan taking profit pada saat 2 minggu pertama nggak sedikit ya. Jadi di situ memang kita berikan kesempatan untuk misalnya ada holder baru dan sebagainya bisa merasakan dia punya reward tersebut, dan liquidity pool yang sementara ini kita lock pun kan tetap di situ sebagai reward pun, itu sebagai bonus reward tersebut itu kan bisa menjadi salah satu profit ya, kira-kira begitu. Jadi again harapan kami pun juga kenapa di situ kita memberikan satu locking di mana konsep klaimnya itu kan per 1 bulan ya. Habis 1 bulan nanti mereka bisa klaim lagi 1 bulan lagi, 1 bulan terpilih setelah, kira-kira begitu ya. Jadi itu lebih ke arah untuk menjaga harga. Jadi locking tersebut itu yang staking 30 bulan, 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, yaitu untuk lebih ke arah menjaga sirkulasi token dengan kita memberikan insentif yang cukup cukup wow ya, kira-kira begitu. Jadi dari salah satu dari situ pun juga alangkah baiknya kalau misalnya ini sesuai progres kita jalankan, roadmap kita jalankan, nggak ada salahnya juga itu di staking, masih bisa mendapatkan reward, menunggu dia punya FOMO juga naik. Yang pasti komitmen dari kami dan saya personal ya, Lightdex ini again nggak mungkin tiba-tiba dia tiba-tiba kita lepas dan sebagainya. Again kita ini entitas, soalnya nggak mungkin kita bisa stop. Jadi produk ini dibangun menjadi salah satu produk kesayangannya kami dari Lightdex, PT Lightdex Digital Indonesia, itu nama PT kami. Di luar PT Lightdex Digital Indonesia ini cuma ada produk DEX-nya sendiri. Again tadi kan kami sudah bahas di situ, kami ada monetisasi secara perusahaan dari angle-angle yang lainnya. Kira-kira dari sisi staking benefit dari konsumen seperti itu. Kira-kira begitu. Mungkin lanjut Mas Hunter. Ya, silakan. Tadi yang saya ingin tanyakan dari komunitas juga, sepertinya kalau pertanyaan lain harusnya sudah terjawab Pak. Siap Mas Hunter. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Om. Kita buka satu pertanyaan terakhir mungkin, jikalau ada. Silakan di unmute langsung mic-nya.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Silakan Mas Ya, Crypto Hero. Silakan Om. apa kabar Om Andrew? Siap, gimana kabar Mas Kripto? Baik. Selamat, saya mau ucapin selamat dulu ya atas kelahiran anaknya nih. Terima kasih Mas Kripto, terima kasih. Ya, saya cuma mau nanya satu mungkin yang belum dibahas tadi. Mekanisme burning yang akan dijalankan itu di tahap mana gitu ya, untuk mekanisme burningnya? Oh, mekanisme burning itu yang sudah pastinya ya. Jadi contoh mekanisme burning itu akan kami jalankan. Ini kan kita ini ada mau kerjasama sama 2 NFT Launchpad ya, Mas Kripto ya. Jadi dia ada membuat NFT, mintingnya itu menggunakan Lightdex punya token. Itu otomatis konsepnya kami sedang diskusikan sama timnya mereka. Konsep dia punya minting supply-nya sama nanti burningnya bagaimana, rewardnya seperti apa. Nanti ada di posisi play to earn yang akan jalan di 2 NFT Launchpad seperti itu. Kedua, ada juga inisiatif ini tinggal tergantung FOMO-nya secara pricing yang memang kita harus bangun sendiri juga ya. Jadi kalau misalnya FOMO tersebut sudah terjadi, ya kan DEX kita sudah dibuka, memang adanya inisiatif burning sebelum DEX itu dibuka. Ya, tetapi itu mengikuti kira-kira pasar ini moga-moga di bulan yang kami harapkan tuh bulan 6 atau bulan 7 itu bearish ini berubah menjadi bullish, baru mungkin inisiatif burning secara internal karena dana lagi lebih ke arah tokenomics kami yang memang private sale itu mungkin teman-teman bisa melihat di blockchain sendiri ya, itu sementara masih dalam smart contract ya. Jadi memang sengaja di dalam private sale itu saya siapkan dia punya tokenomicsnya itu khusus untuk investor seperti market making investor, liquidity partner, atau enggak bahkan sampai real investor ya. Jadi nanti jika pada saat investor itu masuk dan dia ada sisanya berapa, itu sisanya dari private sale tersebut yang akan kami burn sebelum DEX kami buka. Itu inisiatifnya, goalnya sih ke sana, Mas Crypto Hero ya. Jadi harapan kami kalau misalnya ini semua berjalan dengan lancar, itu yang akan kami lakukan. Kira-kira begitu, Mr. Crypto Hero. Baik, mantap Pak Andrew. Siap. Ya, terkait yang tadi blockchain solution, saya juga tertarik ya, nanti mungkin kita discuss di kantor Lightdex mungkin ya. Boleh. Most welcome, Mas Mr. Crypto Hero. Karena memang kita menjalankan itu bukan cuma ke 2 corporate, kami sudah jalankan beberapa institusi memang secara institusi ini ya, government itu pun di situ memang kami duduk sebagai konsultan di situ juga. Ada mereka nanya saran segala macam, apa yang kami bisa bantu untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan edukasi tentang dunia blockchain di Indonesia, itu juga pasti berjalan. Dan yang sudah pasti nomor 1 tinggal tunggu official announcement-nya aja sih. Saya lagi menunggu pengesahan saya kemarin secara personal, which is sebenarnya bagus juga buat Lightdex protokol, itu by verbal kemarin itu sama asosiasi ICCA, saya duduk di situ sebagai ketua DeFi ya. Jadi di situ bisa membangun komunitas juga dari angle seperti itu. Baik, mantap Pak Andrew. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Om Mr. Crypto Hero. Boleh dibuka satu pertanyaan lagi apa kita sudahkan saja Pak Andrew? Kalau ada satu lagi boleh. Iya, masih ada waktu. Satu lagi. Iya. Ya, mungkin teman-teman para holder dan partisipan yang ada di sini bisa langsung meng-unmute mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita mengakhiri Q&A session, dan ini juga direkam, nanti bisa kembali dilihat di Telegram. Ya, selamat siang Om Andrew, Om David. Mas Fadil. Ya, sorry baru gabung Om. Baru bangun tidur ini. Siap. Pertama-tama selamat ya Om sudah jadi Bapak ya. Semoga menjadi yang berbakti pada orang tua. Saya hanya mohon izin ya, karena saya perwakilan dari community. Mungkin kedepannya saya akan sering bersama untuk ngobrol santai dan menampung saran dan ide dari member dan holder. Dan mungkin untuk menjabarkan
masalah proyek LIDEC dan masalah yang ada dari kacamata saya sendiri sebagai holder. Jadi saya akan mohon izin untuk mungkin beberapa waktu ke depan sering buka ama untuk ngobrol kayak gitu. Siap, Om Fadil. Siap, mungkin hanya itu aja sih. Mungkin dilanjut yang mau bertanya ini hanya karena ini dari LIDEC, jadi nanti akan berbeda ya, mungkin dari saya pribadi itu hanya dari perwakilan holder, jadi saya untuk menampung mungkin ada saran atau ada ide yang mungkin disampaikan ke Om Hendro mungkin akan membutuhkan waktu lama, tapi bila ditampung dengan sayanya ada komunikasi dengan Om Hendro setiap hari, itu bisa saya sampaikan. Ya, saya hanya minta izin itu aja. Pasti Om Fadil. Siap. Ya. Terima kasih Om Fadil. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Om. Terima kasih Om Fadil. Ya, tadi sepertinya Om Fadil nggak bertanya ya. Mungkin dipersilakan satu pertanyaan lagi nih. Ya Om, minta izin aja. Secara resmi maksudnya. Nggak bertanya saya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Nanti berarti next-nya akan ada ama, ada Mas Om Fadil yang akan memberikan sesi ama untuk dari holder untuk holder ya. Iya. Ya. Terakhir sebelum kami menutup Q&A session ini, ada pertanyaan lagi? Jikalau memang tidak ada, mungkin saya buat closing statement ya, Pak David ya. Ya. Jadi, siap, yes. Sorry. Gimana Mas Arbi? Ya. Ya, Mas Arbi. Saya nggak bakalan bertanya, cuman mau nambahin saran aja. Siap. Terkait kemarin masalah apa? Liquidity pool nggak di lock. Betul. Nah, kan nggak ada announcement dari Pak Hendro kalau ada delay untuk nge-locknya. Iya. Nah, admin komunitas selalu kalah gitu sama yang komplain gitu Pak. Paham. Berarti paham. Sedikit saran aja buat Pak buat LIDEC. Siap. Nanti buat langsung dikirim dari Pak Hendro gitu. Jadi biar yang komplain nggak selalu membabi buta gitu. Paham. Oke. Sebenarnya kemarin itu Mas Arbi kami sudah karena ada terjadi kondisi kemarin itu per kemarin kami yang tadi saya diskusikan, saya membangun tim internal khusus yang memang untuk sebagai community management ya. Jadi dari posisi itu minimal kita sudah ada posisi-posisi personil yang memang berfokus untuk bisa lebih antusias dan melakukan, saya rasa paling penting goal kami ini sampai bulan quarter 2 dan quarter 3 itu adalah engagement community, itu saya rasa itu sangat-sangat penting ya di dunia token ya. Jadi makanya kenapa saya bangun tim khusus untuk itu, yang berharap jangan sampai ada hal seperti kemarin itu malah terjadi seperti ini, yaitu dengan tim ini dia akan membantu menjadi solusinya apa dari saran dari Mas Arbi tadi. Kira-kira begitu Mas Arbi. Ya kan karena komunitas sangat penting gitu Pak. Betul. Buat dari LIDEC protokol. Jadi, betul. Nanti kedepannya juga kalau ada buat nge-share FOMO apapun di Twitter, kalau ada pergerakan dari LIDEC-nya sendiri, pasti komunitas juga pasti membantu, Pak. Siap, Mas Arbi. Siap. Ya. Terima kasih sarannya. Pak. Oke, aman. Boleh, lanjut ya, Pak? Mas Arbi. Boleh dong. Kan kalau bisa nih Pak, 1 minggu sekali apa 2 minggu sekali itu beri kabar buat para holder gitu Pak. Paham. Jadi metode yang saya yang per kemarin ini udah difinalkan itu, jadi yang pasti nomor 1 secara community management tersebut itu saya ada jadwalkan itu setiap minggu hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 11 itu, yang penting Army itu bisa mengerti progres kerjaan yang saya lakukan secara pribadi ya untuk LIDEX protokol 1 minggu kerjaan saya apa ya, karena
warawiri per hari itu bisa dibilang sangat banyak ya aktivitas itu kami lakukan dari jam 8 pagi, kadang-kadang bisa sampai jam 3 pagi. Jadi progres setiap minggu apa yang kami lakukan saya rasa memang itu penting untuk bisa disampaikan minimal ke Lightdex Army, di mana Lightdex Army itu menjadi gambaran apa yang sedang kami lakukan Lightdex Protokol untuk sebagai progres minggu-minggu ke depannya, Mas Arbi. Jadi di luar itu mungkin tambahan dari Mas Arbi sendiri, alangkah baiknya misalnya kami bisa membangun saya secara personal, makanya tadi ada Mas Fadil juga di sini yang saya hargain khusus ya, di situ juga sama teman-teman Lightdex Army, di situ ada Om Done, ada Maria, ada Kavariu dan sebagainya, itu tetap solid ya di situ. Jadi di situ mereka akan support dari sisi AMA, tadi Mas Fadil ada info secara saya personal jika ada terjadinya big news itu atau enggak like real official announcement ya, progress yang sangat-sangat baik, di situ pasti otomatis saya akan muncul sendiri dan bicara seperti ini. Begitu Mas Arbi. Iya, mantap Pak. Terima kasih Mas Arbi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arbi. Ya, sebagai penutup mungkin Pak Andrew silahkan untuk menutup session ini. Paham. Jadi pertama saya mau terima kasih untuk semua Lightdex holder dan kepercayaan yang diberikan kepada Lightdex Protokol. Again, saya nggak bisa pertekankan lebih dalam lagi daripada ini, di mana kami ini perusahaan nggak mungkin stop. Ya, jadi apapun yang terjadi, produk ini itu pasti tetap jalan ya. Roadmap akan berjalan ya. Of course di sini kami membutuhkan trust sama bantuan dari Lightdex community sendiri pun lebih ke arah kadang-kadang alangkah baiknya merekonstruk cara berpikirnya Lightdex ini bukan cuma sekedar token ya. Tadi seperti Pak Mr. Crypto Hero adanya inisiatif pengetahuan yang mungkin ada solusi blockchain apa yang mau dijalankan. Jadi saya targetkan itu kepada Lightdex community itu yang saya bangun timnya ini lebih ke arah Lightdex Protokol ini nggak stop di dunia DEX loh, tetapi kami ini adalah konsultan yang bisa memberikan suatu benefit dan bisa dimonetize juga ya secara perusahaan untuk memberikan positif impact yang baik buat secara PT dan Lightdex Protokol sendiri. Jadi again kalau ditanya kejelasan akan kita ke depan ini, kadang-kadang kan pasti ada yang panik ya, ada yang panik tiba-tiba ini kejelasannya DEX-nya bagaimana, ini itu segala macam, harga kenapa begini. Memang betul, saya pun juga personal kadang secara majority orang pasti melihat dari suatu price ya, tetapi again since kami ini adalah suatu entitas, progres yang kami jalankan itu adalah membangun perusahaan ini menjadi baik dan benar, karena game sama goalnya kami itu perusahaan ini tuh bukan untuk sekedar kita punya DEX bisa rame di mana-mana, tetapi secara perusahaan itu dari hari 0 saya jadikan ini sebagai entitas. Goal kami itu, kerjaan kami itu 5 tahun untuk kami itu mau listing di Nasdaq ya. Jadi itu menjadi visinya kami yang sedangkan kalau listing di Nasdaq tersebut itu bukan Lightdex Protokol yang di listing, tetapi Lightdex Digital Indonesia secara PT itu yang dilistingkan. Jadi goal kami itu adalah membangun perusahaan berikut juga itu sudah pastinya Lightdex Protokol itu pasti akan terbangun. Kira-kira begitu. Jadi engagement saya yang infokan dan instruksi kepada tim Lightdex Community itu sangat-sangat penting untuk tolong dibangun secara engagement kepada komunitas ya. Memang harga kalau naik turun saya rasa di kripto itu rasional lah ya. Kadang-kadang orang bisa cuan lebih, orang bisa TP sangat tinggi, ada juga kadang-kadang mereka CL. Itu adalah dinamika di dunia kripto. Tetapi dinamika tersebut itu tidak akan memutuskan harapan kami dan goal yang akan kami jalankan sampai 5 tahun ke depannya. Jadi itu sangat penting, visi misi perusahaan kami bukan cuma sekedar visi misi Lightdex protokolnya aja, tetapi kami memiliki tanggung jawab yang besar kepada holder untuk bisa membawa PT ini itu sebagai PT yang bisa menjadi suatu contoh yang baik. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Andrew atas kalimat penutupnya, dan juga terima kasih kepada Pak Ferdian dan serta teman-teman holder dan member di sini atas ikut sertanya di Q&A session kali ini. Saya David, mohon pamit, dan Pak Andrew juga. Terima kasih Pak Andrew. Pak Ferdian sekali lagi. Sampai jumpa di AMA dan Q&A selanjutnya, dan nantikan update-update news lagi dari Lightdex di semua sosial media dan terutama di Telegram. Selamat siang, sampai jumpa.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.